Halo semuanya, saat ini generasi muda khususnya Gen Z mulai mendominasi dunia kerja. Bahkan data menunjukkan bahwa Gen Z sudah menjadi bagian besar dari tenaga kerja global dan terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia sendiri, Gen Z juga mulai memasuki usia produktif dan menjadi kelompok penting dalam dunia kerja. Menariknya, menurut data dari Datadogs, Gen Z punya cara pandang yang berbeda tentang pekerjaan. Sebanyak 85% pekerja, Gen Z bahkan sudah menggunakan teknologi seperti AI dalam pekerjaan mereka, menunjukkan bahwa mereka sangat adaptif dan modern. Namun, yang paling penting, menariknya adalah menurut data dari Statista, dalam bekerja, Gen Z tidak hanya mencari gaji yang tinggi saja. Mereka justru lebih memprioritaskan hal-hal yang lain seperti work-life balance, kesehatan mental, dan lingkungan kerja yang nyaman. Yang semuanya itu termasuk dalam benefit. Lalu, sebenarnya apa itu benefit? Dan kenapa hal ini menjadi sangat penting bagi generasi sekarang, khususnya Gen Z, dalam mempertimbangkan sebuah pekerjaan? Dan seperti apa perspektif dari perusahaan dalam mengkaji benefit yang selayaknya diberikan kepada karyawannya? Selamat datang di Psikoyogi. Perlu dipahami teman-teman bahwa dalam sistem manajemen HRD seperti pada gambar ini, kompensasi dan benefit ditandai dengan yang warna merah. Nah, di mana kompensasi dan benefit merupakan salah satu bagian penting dalam workforce management. Posisi ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan serta pengelolaan karyawan di dalam perusahaan. Kompensasi dan benefit sendiri dipengaruhi oleh hasil job evaluation atau evaluasi jabatan, di mana dalam proses tersebut nantinya perusahaan dapat menentukan klasifikasi jabatan, level posisi, tanggung jawab pekerjaan, hingga nilai dari setiap jabatan. Dari hasil evaluasi inilah nantinya perusahaan dapat menentukan sistem kompensasi dan benefit yang sesuai dan adil bagi karyawan. Selain itu, kompensasi dan benefit juga sangat berkaitan dengan performance management atau manajemen kinerja. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk kompensasi seperti bonus, insentif, maupun penghargaan kinerja biasanya diberikan berdasarkan hasil penilaian performa dari karyawan itu sendiri. Semakin baik pencapaian dan kontribusi seorang karyawan, maka semakin besar pula penghargaan yang akan didapatnya. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kompensasi dan benefit juga memiliki hubungan erat dengan training and development atau pengembangan karyawan. Program pengembangan kompetensi sering kali menjadi bagian dari benefit yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian, aspek ini juga berpengaruh pada proses recruitment and selection. Dalam proses rekrutmen, perusahaan biasanya akan menjelaskan kepada calon kandidat mengenai kompensasi, fasilitas, benefit yang akan mereka peroleh apabila bergabung dengan perusahaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang akan dapat menarik kandidat potensial untuk bergabung dengan perusahaan. Di berbagai perusahaan, istilah benefit seringkali memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menggunakan istilahnya itu kompensasi, ada juga yang menyebutnya itu remunerasi, penghargaan, maupun kesejahteraan. Namun, pada dasarnya istilah-istilah tersebut merujuk pada konsep yang hampir sama, yaitu bentuk imbalan dan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Perbedaan penyebutan ini biasanya dipengaruhi oleh budaya perusahaan dan sistem manajemen SDM yang diterapkan. Meski istilahnya berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberikan apresiasi, perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan dalam bekerja. Nah, akan tetapi jika kita mengacu pada definisi dari teorinya Gary Dessler, benefit adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada karyawan selain gaji, seperti asuransi, cuti, dan tunjangan lainnya. Sementara menurut Raymond, employee benefit merupakan bagian dari sistem kompensasi yang mencakup program kesejahteraan, perlindungan, dan layanan bagi karyawan. Sementara itu, Michael Armstrong menjelaskan bahwa benefit adalah bagian dari total reward yang memberikan nilai tambah kepada karyawan di luar pembayaran langsung. Tetapi Melayu Hasibuan juga menjelaskan kesejahteraan benefit adalah balas jasa tidak langsung yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Nah, selanjutnya menurut Fed Clarify, benefit adalah kompensasi tambahan di luar gaji dalam bentuk fasilitas dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Lalu kemudian menurut Lijan Kotak Sinambela, benefit merupakan balas jasa tidak langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai bagian dari kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja. Nah, apabila kita merangkum dari beberapa teori tersebut, bisa kita simpulkan bahwa benefit ini adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan organisasi kepada karyawan di luar gaji pokok dalam bentuk fasilitas, perlindungan, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, serta kinerja dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya, dalam menetapkan sistem kompensasi dan benefit, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan perusahaan agar hasilnya adil dan kompetitif. Yang pertama adalah melakukan job evaluasi atau job evaluation yang dijelaskan sebelumnya. Jadi pada tahap ini, perusahaan menilai setiap jabatan berdasarkan tanggung jawab, tingkat kesulitan pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, hingga kontribusi terhadap perusahaan. Di proses ini nih, perusahaan yang dapat menentukan klasifikasi dan jabatan secara lebih objektif. Setelah itu, tahap kedua adalah melakukan salary survey atau survei gaji nih. Proses ini dilakukan untuk membandingkan standar gaji dan benefit perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Tujuannya adalah memastikan bahwa kompensasi yang diberikan masih kompetitif di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, yang terakhir adalah menilai pekerjaan berdasarkan prinsip keadilan. Artinya, kompensasi dan benefit diberikan sesuai dengan klasifikasi jabatan, tanggung jawab, serta kontribusi pekerjaan masing-masing. Dengan adanya ini, sistem yang adil, karyawan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Dalam dunia kerja, kompensasi dan benefit secara umum terbagi menjadi dua jenis utamanya, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Di mana kompensasi finansial secara langsung adalah imbalan yang diterima karyawan secara langsung dalam bentuk uang, contohnya seperti gaji pokok, upah, tunjangan tetap, hingga pembayaran berbasis prestasi kerja. Selain itu, terdapat juga insentif seperti bonus, komisi, pembagian keuntungan perusahaan, hingga jasa produksi yang sering dikenal di berbagai perusahaan BUMN. Di dalam beberapa perusahaan tertentu, bentuk kompensasi juga bisa berupa opsi saham atau pemberian saham kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan dan keterlibatan terhadap perusahaan. Ada pula pembayaran tertangguh seperti tabungan hari tua, jaminan pensiun, maupun program dana pensiun yang manfaatnya bisa dirasakan di masa depan. Sementara itu, kompensasi finansial tidak langsung biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan dan fasilitas pendukung kesejahteraan karyawan. Contohnya seperti asuransi kesehatan, asuransi rawat inap, perlindungan kerja, hingga pesangon. Nah, selain itu, beberapa perusahaan juga memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa untuk anak karyawan sebagai bentuk dukungan kesejahteraan keluarga. Selain itu, terdapat pula tunjangan pensiun dan berbagai bentuk kompensasi tambahan di luar jam kerja, seperti upah lembur, tambahan kerja saat hari libur nasional, maupun kompensasi ketika karyawan tetap bekerja pada hari besar tertentu. Hak cuti juga termasuk bagian dari benefit perusahaan, seperti cuti tahunan, cuti sakit, hingga cuti hamil dan melahirkan bagi karyawan perempuan. Nah, tidak hanya itu, perusahaan juga dapat memberikan berbagai fasilitas penunjang seperti rumah dinas, biaya relokasi ketika mutasi kerja, hingga fasilitas kendaraan atau car ownership program untuk jabatan tertentu. Selain kompensasi finansial tadi, terdapat pula kompensasi non-finansial, yaitu bentuk penghargaan yang secara tidak langsung berupa uang, tetapi tetap memberikan nilai penting bagi karyawan. Contohnya, ada rasa aman dalam karir, peluang promosi yang jelas, pengakuan atas prestasi dan inovasi kerja, hingga apresiasi terhadap kontribusi karyawan dalam perusahaan. Lingkungan kerja yang nyaman juga termasuk kompensasi dan benefit yang non-finansial. Misalnya hubungan kerja yang suportif, suasana kerja yang kondusif, budaya kekeluargaan, work-life balance yang baik, hingga kondisi kerja yang membuat karyawan merasa lebih bahagia dan bermakna dalam menjalani pekerjaannya. Karena pada akhirnya, kesejahteraan karyawan bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang rasa dihargai, kenyamanan bekerja, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, selanjutnya adalah dalam penyusunan sistem kompensasi dan benefit modern, perusahaan juga mengenal dengan konsep yang disebut dengan konsep 3P. 3P ini terdiri dari
pay for position, pay for person, dan pay for performance. Ketiga konsep ini digunakan perusahaan sebagai dasar dalam menentukan kompensasi yang lebih adil, objektif, dan sesuai dengan kontribusi karyawan. Nah, yang pertama adalah pay for position. Konsep ini berarti kompensasi diberikan berdasarkan posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang di dalam perusahaan. Semakin tinggi jabatan dan tanggung jawabnya, maka semakin besar pula kompensasi yang akan diberikan. Karena setiap posisi memiliki tingkat kesulitan, tanggung jawab yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya melakukan job analysis dan job evaluation untuk menentukan nilai dari setiap jabatan ini. Yang kedua adalah pay for person. Pada konsep ini, perusahaan tidak hanya melihat jabatan, tetapi juga melihat kualitas individu yang menjalankan pekerjaan tersebut. Artinya, kompensasi, keterampilan, pengalaman, sertifikasi, hingga kemampuan khusus seseorang dapat mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah pay for performance. Konsep ini menekankan bahwa kompensasi diberikan berdasarkan hasil kerja dan pencapaian performa karyawan. Semakin baik kinerja seseorang, maka semakin besar penghargaan yang dapat diterimanya. Bentuknya bisa berupa bonus, insentif, komisi, reward, hingga kenaikan kompensasi tertentu berdasarkan pencapaian target kerja. Dengan adanya sistem ini, perusahaan berharap karyawan menjadi lebih termotivasi, produktif, dan fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, dalam sistem remunerasi, setiap komponen kompensasi perlu dielaborasi lebih lanjut agar dapat dilihat hubungan dan keterkaitannya dengan pendekatan 3P tadi. Komponen pertama misalkan pay for position, yaitu perhitungan remunerasi berdasarkan posisi atau jabatan yang diemban oleh seseorang di dalam perusahaan. Semakin tinggi level jabatan dan tanggung jawabnya, semakin besar pula remunerasi yang diberikan. Pengaruh konsep ini paling terlihat pada basic salary atau gaji dasar. Contohnya seperti monthly basic salary atau gaji pokok bulanan, fix bonus, tunjangan hari raya atau THR, hingga gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada posisi atau level tertentu. Selain itu, pay for position juga berkaitan dengan cash benefit atau tunjangan langsung dalam bentuk uang. Misalnya tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, uang lembur, tunjangan perumahan, hingga tunjangan penempatan bagi karyawan yang ditempatkan di wilayah tertentu. Tidak hanya itu, konsep ini juga memengaruhi indirect compensation atau different compensation, yaitu kompensasi tidak langsung maupun kompensasi jangka panjang. Contohnya seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, program kepemilikan kendaraan atau COP, rumah dinas, fasilitas kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan kesehatan hingga dana pensiun. Komponen berikutnya adalah pay for person, yaitu perhitungan remunerasi berdasarkan kemampuan, keterampilan, kompetensi individu yang dimiliki seseorang. Dalam konsep ini, perusahaan memberikan penghargaan terhadap kualitas personal dan keahlian dimiliki karyawan. Contohnya adalah tunjangan keahlian, tunjangan sertifikasi atau tambahan kompensasi bagi karyawan yang memiliki kompetensi khusus atau tertentu. Dengan sistem ini, perusahaan mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan profesionalnya. Kemudian yang terakhir adalah pay for performance, yaitu perhitungan remunerasi berdasarkan kontribusi dan performa kerja yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Konsep ini biasanya diwujudkan dalam bentuk variable pay atau kompensasi variabel seperti bonus kinerja tahunan, insentif penjualan, insentif produktivitas, bonus pencapaian target, hingga insentif kehadiran. Bahkan di beberapa perusahaan terdapat pula insentif K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan dan performa kerja yang aman. Melalui pendekatan 3P ini, perusahaan dapat membangun sistem remunerasi yang lebih strategis, karena penilaian tidak hanya didasarkan pada jabatan, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi individu serta hasil kerja yang sudah dicapai. Nah, yang selanjutnya adalah dalam penyusunan sistem kompensasi dan benefit, perusahaan juga perlu memperhatikan konsep 3K, yaitu kepatuhan, kemampuan, dan keadilan. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dari sebuah perusahaan yang penting agar setiap remunerasi dapat berjalan secara sehat, seimbang, diterima oleh setiap atau seluruh karyawan. Yang pertama adalah kepatuhan. Artinya, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh kebijakan kompensasi dan benefit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contohnya seperti pembayaran upah minimum, pemberian THR, jam kerja, upah lembur, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, hak cuti, hingga jaminan keselamatan kerja. Semua itu wajib dipenuhi perusahaan agar tidak melanggar aturan dari ketenagakerjaan. Nah, kepatuhan ini penting karena selain melindungi hak karyawan, juga menjaga perusahaan dari resiko hukum, konflik industrial, maupun penurunan reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan. Dalam memberikan kompensasi dan benefit, perusahaan juga harus menyesuaikan dengan kemampuan finansial dan kondisi bisnis yang sedang dijalankan. Artinya, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah sistem remunerasi yang diberikan masih realistis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Jangan sampai perusahaan memberikan benefit yang terlalu besar, tetapi justru membebani kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Karena pada akhirnya, sistem kompensasi yang baik bukan hanya menarik bagi karyawan, tetapi juga harus mampu dipertahankan secara stabil oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadilan. Prinsip keadilan berarti pemberian kompensasi dan benefit harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai kontribusi masing-masing karyawan. Keadilan ini mencakup keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan internal berarti karyawan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang setara memperoleh kompensasi yang seimbang pula. Sedangkan keadilan eksternal berarti perusahaan tetap memberikan remunerasi yang kompetitif dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama. Jika prinsip keadilan ditetapkan dengan baik, maka karyawan akan merasa lebih dihargai, termotivasi, dan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan. Jadi, melalui konsep 3K ini, kepatuhan, kemampuan, keadilan, perusahaan dapat membangun sistem remunerasi dan benefit yang tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga realistis, berkelanjutan, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang remunerasi dan benefit. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan tempat teman-teman bekerja sudah memberikan kompensasi benefit yang sesuai dan layak untuk teman-teman? Kemudian, apakah perusahaan yang teman-teman sekarang pimpin sudah menerapkan konsep dari 3P dan 3K tadi? Silakan komen di bawah. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di Psikoyogi.